Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abgah Ramadan dengan NPM 20110804226. Di sini saya akan memenuhi tugas studi kasus anak dan remaja yang berjudul studi kasus anak pubertas kecanduan pornografi yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Secara psikologi, menurut Kartono, kecanduan pornografi merupakan perilaku abnormal di mana seseorang lebih banyak mendapatkan kepuasan seks dengan melalui literatur dan gambar pornografis. Kecanduan pornografi mendorong pecandu terbawa dalam aktivitasnya melihat materi pornografi, sehingga pecandu akan merasakan sensasi seperti kegairahan, kesenangan yang membuat mereka bergantung secara psikologis. Konsep mengenai kecanduan pornografi dari sudut pandang neurologi disampaikan oleh Struthers, yakni ketika seseorang jauh lebih dalam terlibat pada kebiasaan melihat materi pornografi, maka ketereksposan pornografi ini menciptakan jalur saraf di otak, dan seiring berjalannya waktu, jalur saraf akan menjadi lebih lebar ketika melihat materi pornografi berulang kali, sehingga jalur tersebut menjadi jalur otomatis yang menetapkan pornografi pada otak. Seorang siswa kelas 7 yang berinisial J, dia mempunyai masalah tentang bagaimana cara menghilangkan kecanduan akan pornografi. Identitas siswa: nama J, nama samaran, tempat tanggal lahir Lampung 29 Juli 2009, jenis kelamin laki-laki, alamat Lampung, agama Islam, status anak ketiga, umur 13 tahun, sekolah MTS, MA Pesawaran. Analisis data siswa tentang kesehatan: secara fisik cukup sehat, penglihatan jelas, daya tangkap kurang baik, tubuh tinggi kurus. Yang kedua ada hubungan sosial, anak ketiga dari 3 bersaudara, hampir tidak ada komunikasi antara dia dengan orang tua. Hubungan dengan teman sangat baik dan akrab. Dia pendidikan usia 4-5 tahun masuk TK, 6-12 tahun masuk SD, 13 tahun masuk SMP. Analisis data yang kelebihan konsli di sekolah: badan sehat dan tidak cacat, suka menolong teman sebaya, mudah bergaul dengan teman di sekolah. Kekurangan konsli di sekolah yaitu kurang konsentrasi saat di kelas, sering tertidur saat jam pelajaran, kurang berani mengungkapkan pendapat, suka menyendiri. Selanjutnya, sintesis prestasi belajar: keinginan mengikuti pelajaran di sekolah menurun karena kurang konsentrasi saat mengikuti jam pelajaran, sehingga berdampak pada nilai dan semua mata pelajaran. Sosial: hubungan dengan teman-teman sebayanya sangat baik, tapi terkadang dia sering melamun. Selanjutnya, diagnosis. Saat bertemu dengan J, saya mewawancarai tentang permasalahan yang dialaminya. Yang pertama, gejala yang sering timbul sebagai berikut: sering merasa cemas, sering merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, sering melamun, sering menyendiri, sulit tidur, dan pelupa. Sebab sekunder: pribadi tidak bisa lepas dengan handphone, banyak bermain, kurang bijak dalam menggunakan handphone. Sebab primer: pribadi masalah psikologis seperti lebih suka menyendiri. Prognosis: pada umumnya, pecandu video porno mengaku bahwa diri mereka menyenangkan. Aktivitas menonton karena hal tersebut memancing rasa penasaran dan menimbulkan sensasi yang menyenangkan. Melihat tontonan tersebut membuat rasa ingin melakukan meski hal tersebut belum pernah terjadi. Seseorang yang sebelumnya memiliki kepribadian tenang mampu menyelesaikan masalah dengan maksimal dan efektif. Pengendalian emosi yang sebelumnya sangat baik bisa menjadi rusak dan tidak terkontrol. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, maka layanan bimbingan konseling yang dapat diberikan kepada konsli yaitu memberikan layanan informasi kepada siswa tentang akibat-akibat negatif dari menonton tayangan pornografi. Selain akan merusak mental, lebih jauh dapat menjadikan siswa kecanduan. Yang kedua, memberikan layanan orientasi dan informasi kepada siswa sesuai dengan keadaan mereka, yaitu apakah sekedar menonton atau sudah menjadi kecanduan.
memberikan layanan konseling individu kepada siswa yang sudah terindikasi sebagai kecanduan menonton tayangan pornografi. Yang keempat, mengubah pola pikir yang keliru dengan teknik restructuring kognitif. Yang kelima, memberikan pendekatan secara perlahan-lahan. Teknik pendekatan itu yaitu yang pertama, konseling individu. Harapan dapat membantu J dalam menghilangkan kebiasaan menonton video pornografi dan juga bisa siap lebih fokus dalam pelajaran, sehingga konseling dapat dengan mudah menghilangkan kebiasaan menonton video pornografi dan tidak menonton video itu lagi. Selanjutnya, treatment. Konseling individu yang diberikan kepada konseli agar konseli menjadi pribadi yang sehat. Dia harus bisa mengendalikan diri lagi dan bisa memahami dampak negatif dari kecanduan yang ia alami. Misalnya pada saat J harus berkonsentrasi dalam menghilangkan kebiasaan menonton video pornografi, usaha bantuan yang terlaksana dari usaha bantuan yang konselor rencanakan hanya beberapa usaha yang terlaksana. Adapun usaha-usaha yang terlaksana adalah sebagai berikut. Konselor melakukan hubungan baik atau attending dengan konseli. Konselor mengajak sharing dan memberikan informasi kepada konseli tersebut terkait masalah yang dialami konseli. Konselor memberikan salah satu strategi mengenai masalah yang dialami konseli menggunakan RK. Konselor mengubah pola pikir konseli yang kecanduan akan video pornografi. Konselor memberikan latihan kepada konseli agar bisa selalu berpikir bahwa dampak dari kecanduan video pornografi sangat besar. Yang terakhir, follow up. Mengevaluasi terhadap layanan yang telah dilaksanakan oleh konseli dan menjaga apa yang telah dicapai dalam konseling, atau menjaga perilaku konseli yang telah berhasil dirubah setelah mengikuti proses konseling. Hasil dari evaluasi yaitu konseli bisa berkembang secara positif terhadap kebiasaan buruknya. Konseli bisa berpikir positif dan dalam menghilangkan kecanduan video pornografi, konseli sudah tidak kecanduan lagi. Usaha bantuan yang sudah diberikan tidak hanya dibiarkan saja, tetapi harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut dari usaha bantuan yang telah dilaksanakan adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan secara berkala terhadap kegiatan konseli tentang perubahan perilaku dan kegiatan belajarnya. Yang kedua, memantau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan konseli yang diharapkan konseli bisa berkembang secara optimal. Yang ketiga, usaha lain yaitu dalam bentuk wawancara baik dengan konseli dan teman konseli, guru, wali kelas maupun BK-nya, yang diharapkan konseli tetap ada yang menguasai dan memperhatikan serta mengarahkan. Terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan studi kasus yang bertemakan studi kasus anak pubertas dengan kecanduan video pornografi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.